Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Fayatur Rahma dengan NIM 2437532. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran pengantar coding yang di dosen pengampunya adalah Bapak Wi Permana STMT. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua, yaitu tentang pengantar pemrograman komputer dan algoritma program. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu adalah tentang pengantar program, komputer dan algoritma program. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk pemerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mengidentifikasikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu pemerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya ada kelompok bahasa pemrograman. Object Oriented Language, Visual the Best, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. Yang pertama ada high level language seperti Pascal dan Basic. Yang kedua ada middle level language seperti bahasa C, dan low level language seperti bahasa Assembly. Yang selanjutnya ada generasi bahasa pemrograman. Nah, di sini tuh generasinya tuh ada 5, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada generasi machine language, yang kedua ada assembly language atau assembler, yang ketiga ada high level programming language, contoh C dan Pascal. Yang keempat ada 4GL fourth generation language, contohnya SQL. Terus yang kelima ada programming language based object oriented and web development. Yang selanjutnya next, proses pembuatan program. Nah, di sini proses pembuatan program yaitu user programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber source code menjadi bahan mesin, machine language. Ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan program, yaitu ada 3, kompilasi, interpretasi, yang ketiga ada kompilasi sekaligus interpretasi. Yang selanjutnya next. Logika manusia berpikir seperti program. Logika berasal dari kata yosos atau logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Yang selanjutnya ada beberapa manfaat mempelajari logika. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas matematis. Yang kedua ada membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga ada membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat ada meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesetan benarlah. Next. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mukabalah, yang artinya buku pemrograman dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu diperoleh akar kata Al-Jabar. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama ada algoritma perurutan pesan di dalam jaring komputer. Yang kedua ada algoritma Baarensham untuk menggambar garis lurus. Yang ketiga ada algoritma Knaud-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks. Next, cara menuliskan algoritma yaitu ada menggunakan VS Code. VS Code adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konveksi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Nah, tujuan VS Code adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam memahami dibandingkan dengan menggunakan bahasa yang umumnya digunakan. Judul, berisi judul algoritma, deskripsinya berisi deklarasi variabel atau konstantan implementasi. Next. Nah, cara instalasi Dev C++. Memudahkan dalam pembuatan program, menghemat ukuran program, keuntungan memakai fungsi, menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kelima, mengurangi duplikasi kode. Yang keenam, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Yang ketujuh, memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga memudahkan pengerjaan dalam sebuah project. Nah, yang kedelapan, ada menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya pembuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah pemrograman yang kita buat. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi sesuatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Next. Oke, materi untuk pertemuan ini kita cukupkan saja segitu. Jika saya ada salah kata atau salah bicara, mohon dimaafkan. Mungkin telah berakhir presentasi saya pada materi kali ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.